language proficiency. Tapi belum dijelaskan ya tadi. What is adult learner actually? Yuk, please answer my question. Tadi yang jawab Dinda sama Iin ya. Miss, only someone answer. Dinda sama Iin. Iya, Dinda sama Iin. Yang lain, adult learner itu apa? What is Nabila, Miss. adult learner? Only someone answer. Marisa, apa? Udah, Pak. Udah hausa dulu. Iya, silakan. Learner who start learning English and adult remaja itu umurnya berarti saran dari usia gitu ya Mas, SMP nah, high school. Oh, so adult learner itu masuk dari junior high school. Itu, Falisa. Oke, thank you. Ayo, who want to answer Nabila, Miss. about adult learner? Nabila. Nabila. Oke, Nabila. Kalau menurut Nabila, adult learner itu lebih ke apa ya? Mungkin proses pembelajaran atau pelatihan yang ditujukan kepada pembelajar yang udah dewasa gitu, Miss. Jadi pembelajarannya beda antara anak kecil dan yang dewasa. Mungkin itu. Oke, thank you. Cukup ya. Oke, let's see. Nah, I got this definition from a source. Only 25 years of age or older who is self-directed, motivated, and an active participant in his or her learning process. Jadi dewasa itu maksudnya umur dewasa. Tadi kalau dikatakan Polisa tadi kan SMP. When you were junior high school, I think before adult. Belum adult ya. Junior high school itu kan masih kecil. Adult itu dewasa apa remaja sih? Ya, adult kan dewasa. Dewasa. Nah, jadi ini ya, dewasa itu umumnya 25 tahun ke atas. Tapi dia masih punya motivasi yang tinggi dan berpartisipasi aktif untuk belajar bahasa. Adult learner. Oke, thank you. Next, nah ini child learner. Apa itu child learner? Nah, I think it is a learner in the beginning age until 15 years of age who has high enthusiasm to the learning process. Jadi sama-sama kalau anak sekolah itu anak SD kan sudah punya niat belajar bahasa ya. Nah, itu maksudnya child learner. Kalau tadi childhood itu kan masa kanak-kanak. Itu dari kalau anak mulai dari lahir sampai balita itu masuknya apa? Child. Iya, masuk ke child, bisa masuk ke child. Sampai 15 tahun atau di atas 15 tahun masih anak-anak. Masa sekolah itu kan masih anak-anak. Kemudian dilanjut teenager. Kalau kita ada usia remaja ya, teenager. Kemudian baru masuk ke adult, dewasa. Then language proficiency. What is language proficiency? Yuk, siapa yang mau jawab? Language proficiency itu apa sih? Anyone who answer my question, what is language proficiency? Kemahiran berbahasa, Miss. Ya. Kemahiran berbahasa, betul? Itu terdiri dari apa saja? Kalau orang dikatakan bisa berbahasa itu bisa apa? Bisa apa saja?
pronunciation, I think. Tingkatannya ya, Miss. Apa? Ada tingkatannya gitu ya. Kayak pemula. Oh iya, itu bisa juga dikatakan. Kita kalau misalnya belajar bahasa kan ada beginner. Ya kan, ada intermediate. Itu ada awal-awal, ada yang tengah-tengah, sama ada advance yang udah. Oke. Betul. So, mana ini? Nggak muncul-muncul. Jadi language proficiency itu adalah sebuah kemampuan dari individu, jadi kemampuan kita untuk menggunakan bahasa dengan ketepatan level dan apa ya, ketepatan level ya kayak yang tadi dibilang temanmu tadi, dengan ketepatan level tertentu ada beginner, ada intermediate, dan ada advanced. Itu. Terus ini ada hubungannya sama, nah ini, pronunciation, grammar, lexical knowledge, and pragmatic ability. Jadi dalam language proficiency ini, kalau misalnya kalian sudah pernah tes TOEFL? Belum, Miss. Belum. Nah, nanti ada itu tes TOEFL, mungkin di semester tengah-tengah atau mau semester akhir, itu ada syarat biasanya tes TOEFL. Itu nanti soal-soalnya ya bisa, kalian bisa browsing sendiri, ada latihannya itu di YouTube atau di Google banyak. Itu grammar yang diteskan, ada listening, dan lain-lain. Nah, ini hubungan dengan language proficiency ini adalah ada pronunciation, grammar. Tahu ya, pronunciation itu pengucapan. Kalau grammar itu tata bahasanya. Kalau lexical knowledge itu pengetahuan tentang kosakata, lexical. Lexicon itu kan kosakata. Kalian ada mata kuliah leksikon kah? Mata kuliah ini loh, leksikal, apakah ada? Tidak ada, Miss. Oh, tidak ada. Ya, ya. Ini mata kuliah tentang kosakata. Terus pragmatic ability, kemampuan pragmatis. Pragmatis itu hubungan dengan berbahasa. Lanjut ya. Terus tadi disebutkan temanmu juga ada implicit sama explicit knowledge. Ini saya sedikit mengulas saja karena sudah dibahas temanmu. Jadi implicit knowledge is spontaneous language use engage in fluent. Kalau explicit itu pengetahuan dari banyak bahasa tradisional, itu explicit. Next, nah ini ada critical period hypothesis. Ini saya dapatkan dari buku, jadi saya merangkum. Ada banyak sekali penelitian, dan saya mengambil dan merangkum lah ya istilahnya. I make a resume for researchers. In every point, if every subpoint in the second material, age and second language acquisition. Nah, ini saya sebutkan tokohnya dan tokohnya dan kesimpulannya, apa sih yang dia dapat dari penelitiannya. Nah, untuk penelitiannya itu tentang apa, nanti kalian tolong dibaca ya bukunya. Ya, nanti kemungkinan kalau ujian itu, misal saya tanya, penelitian dari Granena and Long tahun 2012 itu tentang apa sih? Nah, itu kalian tahu kesimpulannya ini, tapi penelitiannya tentang apa, itu ada di buku. Sampai sini jelas ya? Ya, oke, thank you. Next, nah, ini juga tadi tentang theoretical importance of CPH. Anak bahasa Inggris tadi ada yang bilang CPH, itu CPH ya. Ada Chomsky. Chomsky tadi hubungannya sama apa? Yang behavior. Terus Piaget. Piaget tadi belum disebutkan. Nah, yang penting ini tadi ada 2 tokoh yang meneliti di dalam buku kalian. Itu. Terus ini juga
Ini investigating the CPH. Ini dipelajari di dua cara. Yang pertama involves investigating whether learners who started learning post-puberty were successful in achieving full competence in the second language. Jadi orang yang memulai belajar itu setelah pubertas jadi dewasa ya, itu dinilai lebih bisa berprestasi atau sukses dalam pencapaian bahasa kedua. Kemudian cara yang kedua ini involves investigating whether learners who started learning post-puberty were successful in achieving full competence in second language. Ini kok sama ini salah ngopi kayaknya ini. Tadi udah disebutkan temanmu ya. I'm so sorry. Ini saya salah mendelete ini. Di buku ada, nanti dilihat sendiri ya. Nah, ini tokoh-tokohnya yang meneliti. Bisa dilihat. Nanti kalau ada yang butuh PowerPoint-nya, minta ke saya saja untuk belajar. Enak ini udah ada tokohnya sama kesimpulannya. Next saja. Oke. Seputar ini aja. Nanti bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Baik, Bu. Ya. Iya. Nah, I will share this PowerPoint to you later. Now, let me ask you about my assignment last week.